bisa mengerjakan kewajiban selama bulan Ramadan dan segenap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tentunya rasa syukur kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah, dengan harapan semoga nikmat hidup ini bernilai ibadah. Salawat serta salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat, dengan harapan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah agar jangan mati sebelum bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sama-sama di salat subuh membaca doa qunut. Di dalam doa qunut itu ada beberapa kalimat yang kalau di hukum fikih mazhab Syafi'i, posisi doa qunut itu adalah sunnat abad. Dalam sembahyang itu ada dua sunnat, satu namanya sunnat hayat, yang kedua sunnat abad. Tahun ini pian rencana pulang haji, maka belajar manasik haji hukumnya wajib. Tahun ini pian kada tulang haji, menyetor aja ada, maka belajar manasik haji hukumnya tidak wajib. Sembahyang pun tiap hari, maka belajar tentang tata cara sembahyang hukumnya wajib. Tapi sini pinanya belajar habis lah. Kada usah mencari amalan ke situ kemari, sampai ke gunung-gunung mencari amalan sugih bertukar tuyul. Ada usah bujuri sembahyang ya. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah menjamin, Allah jamin, Allah bukakan barakah dari langit dan bumi. Mun dalam rumah tu ada banginguan yang ada sembahyang tu menarik berkah. Minantu aku bertambah sikum banget tam. Makanya kau mencari minantu kau kah itu lah. Mudahan gaji kau naik. Dalam sembahyang itu ada dua sunat. Yang pertama sunat hayat, yang kedua sunat awal. Posisi doa qunut dalam sembahyang subuh itu sunat awal. Kenapa doa qunut kada dimulai bismillah? Kenapa doa yang ngaran doa qunut kada dimulai dengan ucapan hamdalah dan salawat? Kayak kita berdoa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam, ada dimulai itu. Langsung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai seterusnya. Nah, karena doa qunut itu bukan di awal gawiyah. Sama itu membaca doa iftitah itu jangan berbismillah lah. Jadi Imam Nawawi makruh dalam kitab Al-Qar. Kenapa? Karena itu bukan awal gawian. Awal gawian sembahyang itu niat dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu belajar takbir itu apa artinya? Allahu Akbar. Ihram itu apa artinya? Nang suah bahaji berumrah, paham
Muhammad ihram. Bila sudah berniat ihram, ada aturan main. Bila sudah takbir Allahu Akbar, ihram, ada aturan main. Dilarang membatalkan sembahyang. Nangaran takbir itu Allahu Akbar, wajib kedengaran telinga sendiri bagi imam, sunat kedengaran makmum. Mun mengangkat tangan kada berbunyi itu ngarannya ada bertakbir, tapi mengangkat tangan. Contoh, kita bertakbiran di hari raya, jadi kayak inilah. Bertakbiran itu ucapan Allahu Akbar, dan itu disebut dalam sembahyang rukun qauli. Kalau bisa tinggi-tinggi mengaji ini jadi udak nyaman. Nah, bertinggi-tinggi kita terukur sakit pintu. Mengangkat tangan itu dalam sembahyang ada 4 saja yang boleh, dan semuanya hukumnya sunat. Yang berisiko itu mengangkat tangan, membetuli telinga itu pas naik sujud itu ada sunat. Wajib kada, sunat kada, kenapa mengangkat tangan? Maka pak iyanya belum dibuka. Kalau naik sujud itu tidak disunatkan mengangkat tangan, membetul telinga. Itu catat baik-baik. Di sini kada ada pak, Assalamualaikum. Nah, sunat mengangkat tangan naik itu cuma habis tahiyat awal. Nah, nangka ini coba ngaji biar udah laki malah jadi bini, mau untungnya. Makanya dulu cari laki itu kaum gue. Untung kau. Nah, itu kan naik sujud sembahyang tarawih inilah. Tarawih itu kan ada tahiyat awal. Kalau usah mengangkat tangan membetul telinga waktu ketika naik sujud, sunat kada, wajib kada, rukun kada. Simpulkan aja. Sini laju kan. Sadar leh. Nah ya. Mun imam kegamatan protes juga Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan katakan subuh. Mun kelajuan ini ulang akut. Pakahan tulang mondai sedikit. Tapi beginian dia biar waktu witir berunjuran aja. Ayatnya panjang. Sabbihisma rabbikal a'la berunjuran. Wajah karas hanya berdiri ya. Nah, jadi waktu ketika takbir, bukan takbir ihram yang belum bahas. Waktu ketika di mana di saat ketika membaca doa kunut itu disebut sunat abad. Ketinggalan sunat abad, sujud sahwi. Ketinggalan keduanya ada apa? Saban hari itulah impian hubungan alam sebelah. Di mana alam sebelah guru ada tahoyul. Nah, jadi ketinggalan cuman kasihan pahala diskon. Posisi kunut tuh Pak di keseharian kita jadi perguruan ulun bahari itu sensor. Tahu lah sensor ya. Bahari ingat latihan tahun 80. Tahun 80 ini ngarannya Sungai Guring, ya loh. Kita tuh bahari bertetangga baik, ulun di Kelayan jauh bahari. Lalu kaca puri ngaran Kelayan tuh. Karena banyak capuri di sini ngarannya Sungai Guring. Jadi masuk sini tuh guring buahnya. Kebakaran di Tiong, gitu. Kalau kisahnya tahun 80-an ke atas lah. Waktu itu lu masih sama Madrasah Ibtidaiyah. Hanya dia buat dia pindah ke sini, itu kisahnya lah. Lalu diulah sertifikat Prona, lalu dengar nih jalan Prona. Nah inilah manakib lokasi. Ingat tuh, Mbak itu Anyar diulah pasar Anyar. Nah, itu kisahnya. Nah, anu pada tahu kok manakib lokasi. Manakib lokasi. Nah, jadi kalau waktu membaca doa kunut bahari itu tahun 80-an ada ngaran kopi terkenal, nama kopinya Laba-Laba. Laba-Laba. Itu ampun bosnya halus dia orangnya, orang kampung Gedang. Pinanya meninggal Bang Sidin. Nah, pinanya ada mungkin hidup tuh bener. Ulun jadi taholot sidin ulun kelas di 4 SD mandangi orang menyablon bahari.
ini nerima ulun jual di sini nasi karing. Jadi buat Banjar banyak udah makan nasi karing ulun bayar. Laba-laba, laba-laba. Begitu pian mengundang kopi itu karena kada bersaringan lalu bagayana. Wih ini laju lagi kopinya kapal api. Karena pula orang kopi enak pesawat terbang. Nah begitu mau udah lalu tapisan dongarannya disebut sensor. Apa bahasa pian tapisan? Hidup kita ini kada mungkin baik kada berdosa ngaran manusia. Maulah tuan guru berjalan bertunduk aja ada mungkin tampuk. Apalagi di muka rumah ulun tuh pasar wadah. Mun keluar sore dicangangi salah ada di mubazir. Guru pindah dua ya juga. Cuma beristighfar astagfirullah. Cuma muntah 2 kali itu lah beristighfar karenanya. Yang ada takut Tuhan urusan liurnya. Nang Tuhan ini bisa banget pada nangano. Jadi kalau di sinilah harap-harap masjid nih. Dapat guru aja Louis Vuitton, merek terkenal nih. Cuma pinanya KW juga pak. Mikrofon Jawa Pingkor, rabat ada sini. Ulun tadi kira banyak lagi di situ saja kacau orang. Masjid ini ulun bacaan mulai camat bahari bahkan mobil carry. Di sini kan wali kota Kabarudin bahari nyala. Kalau pada salah Pak Haryono, camatnya sini ulun ceramah dulu lagi bujangan. Tahapal menakib di sinilah perlu dikarang menakib lokasinya. Karena lagi situ ubahnya. Jadi ngarannya batu lokasi. Ke masjid itu jadi banyak jiran orang siapa orang mati. Lalu doa kunut tadi ngarannya penyaring. Cakarokon lah bapak filter. Jaga ibarat peribahasa ini penyaring. Salah satu di antaranya bacaan doa kunut. Wa qina syarra ma qadaita. Artinya dan jauhkan lawan kami syarra kejahatan ma qadaita apa yang telah pian putusakan. Kita mun hidup bepiluhun ke takdir ngarannya qadariyah. Kita mun hidup bepiluhun ke usaha ikhtiar ngarannya mu'tazilah. Jika ada aku bacari ini kamu jago ada sugih sama hati-hati beramalan lah. Jika ada beramalan ini kamu jago ada sugih banyaknya pengenang ada beramalan sugih. Bahkan sembahyang yang ada sugih. Ini kaum nih cakanya sugih karena ibadah kaum lawan imam masjid ini nang sugih betul-betul. Cakap salawat tuh namulah sugih penerbangan sugih. Cuma nangaran sugih itu ada ditentukan amalan. Nah, jadi amalan kita itu jangan mengecil hatilah. Membaca waqiah tiap malam kenapa ada sugih? Si pintu kok ada baca waqiah sugihah. Kenapa aku di zaman Tuhan tiap hari kenapa ada sugih? Jangan kecil hati. Itu jadi warisan buat anak cucu kita. Bahari itu anak setuju Pak. Dia ingat bahkan sanabin berapa? Jarang orang bisa anak 2 bahari 10. Perinduannya siko ya. Wih ini bini 4 anak siko. Bahari bini siko anak 10. Kayaknya bahari itu kan TV ke dalam nih. Merek Johnson. Hitam putih betungkan. Nah, sanono nang ditonton paling rame banget unyil. Masuk TV kan ya. Oh, ini sebenarnya posisi master namanya nih kada ke tengah. Terus di sini posisinya, nah kayak mikrofon ke pingkur. Master namanya. Kalau handset itu kan yang dia tidak pahami akan jabat dirulun. Nah, lalu disebut istilahnya pada saat ketika orang baca kunut toh, ini baca kunut. Biar bertuhan kepada usaha ikhtiar. Tadi amalan kenapa ada sugih jangan kecil hati. Amalan biar jadi tabungan buat anak cucu pian. Urang Tuhan bahari itu anaknya banyak tapi mampu
menjadikan anak melebihi dirinya. Kenapa? Boleh jadi karena amalannya. Jadi nang banyak warisan pak amalan nah, apalagi nang ada isi warisan, nang warisan itu bisa habis. Ada amalan saya kira sugih dia nak dengan begawi, naklah satu yang pertama sugih ada begawi itu warisan ada. Dua, sekira sugih ada begawi nah ada amalannya tapa bini orang sugih, munnya hakol. Kuncinya pun tiga. Nah ini penting amalan tiga nih, cuma jangan digawe merumus buntut terus sugih kada begawe itu nang begawe kada sugih artinya jangan berbuat usaha ikhtiar. Nih mun kada apa begawe ini kada sugih, ada sugih itu memang ditentukan. Kalau kurang lah begawe menakuni hasil biasanya ada awet. Kenapa kita harus berusaha berikhtiar hak kita sebagai hamba? Nah ini contohnya mana? Mun sudah sampai, contohnya ada bagus lah. Mun sudah sampai waktunya bahira, tak bahira aja tuh. Biar bisa dihajar. Cuma ada usaha ikhtiar agar bahira makan pisang banyak-banyak. Cuma pas sampai waktunya biar bahira, kebahira itu. Amun waktunya ada sampai bahira, biar hajat ke bahira. Mun kada paham yo sadar pada dicontohkan mana ini sudah. Mun sudah waktunya biar berduit jadi itu. Mun sudah sampai waktunya biar suki-suki itu. Nah, lalu jangan bertuhan ke takdir. Aku ada penting pegawaian yang sudah takdirnya itu ngarannya disebut qadiriyah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Usaha dan ikhtiar kenapa kita gawe? Karena usaha ikhtiar itu hak kita sebagai hamba. Cuma ngaran usaha itu begawe, ngaran usaha itu berobat. Orang begawe malazimi dapat duit pastilah ada. Buktinya jelas tadi itu ada nang ada sing gawean sugih. Warisan banyak, tanah kuburan, warisan juga itu. Nah, begitu pula yang kedua, yang termasuk apakah orang tadi itu dengan pegawai dapat duit malazimi, tapi kada pasti. Apakah orang itu dengan berobat sembuh malazimi sembuh, tapi kada pasti. Apakah dengan mengaji orang itu alim malazimi alim, tapi kada pasti. Amalan alim itu gampang baik. Cintai orang alim. Bila dia menyekolahkan anak di pondok pintar itu nomor 300. Beli gila. Hendaknya olahkan anak di pondok pintar itu nomor 300. Nang penting barakat gurunya. Mun biar lah nyekolahkan anak di pondok antar warak gurunya kada diberi apa-apa, anak impian itu ngalih di pagayuran. Contoh, mbak itu kan guru, jadi biar lawan gurunya, guru minta halal minta ridho, terima kasih banyak guru yang mengajari anak ulun, nina baras juga balik, nah mau tuh anak tuh alim. Ini gurunya dimamai, anak seorang mengajari anak guru, harapan alim. Itu ketiganya pulang dipacari anak-anak sini. Yang penting mengaji pesantren itu bukan pintar, barakah gurunya, barakahlah. Nah, lalu orang tadi itu berusaha berikhtiar menggantungkan hasil. Ada hasil itu urusan Allah, jangan dicampurin. Begitu dapat hasil kita terima, kalau baik kadar buruk datang dari hari raya berapa hari lagi? Ini mudik kalian, belum khutbah di sini lah. Mudik, bulan Banjar ini banyak menipu. Motor kapan sahanya pilos 2024. Duit nang ajar-ajar lu bagi galang kuning ngono benar. Motor tuh merental 4 hari. Duit tuh hutang di koperasi
Jadi orang kampung ini padahal kita sugih pada penipu. Maka orang kampung ini pulanglah dijuluki duit kacer itu bilang diulahnya jimat. Sukses ya anakku di Banjar, anak kemanakan di Banjar jadi orang Pulau Sungai sukses, apa sukses berhutang. Ulut Banjar ini banding Pulau Sungai mah kita kalah Pak, kita kalah. Dan orang Banjar ini hebat lah. Hebatnya bersedekah makanan luar biasa. Nah, makanya Banjar ini walaupun tidak termasuk kota terkaya di Indonesia, tapi urusan haul sekolah tadi makan gratis. Dan ingat, orang Banjar ini termasuk ranking kalau umrah haji. Bujur ada duit tapi wani-wani. Nang waninya banyak yang ada wani. Nah, jadi begitu sampai pada saat ketika malazimi ini kita bicara wakina syarama Allah di dukunut lah. Nah, begitu kita berusaha berikhtiar, kalau sudah memang takdirnya sugih, tolong jangan berusaha kada baik. Karena usaha ikhtiar itu cuma menentukan apakah kita dapat pahala atau dosa. Mun sudah takdirnya baik, ya jadi itu. Amun sudah memang takdirnya ada, cuma jangan berpikir ke takdir, tetap berusaha dan berikhtiar. Arti usaha itu apa? Gawian. Arti usaha itu apa? Berobat. Ikhtiar itu apa artinya? Halal. Kalau berusaha rezekinya bujur, pasti Allah maha dari tawakal. Amun berusaha ada bujur, Allah akan menjulungi tawakal. Tawadu itu mulia, tapi merasa tawadu itu terhina. Sekali lagi lah, tawadu itu mulia, merasa tawadu terhina. Merasanya itu nanam terhina. Rasanya aku nih paling tawadu, bah itu terhina. Hati-hati gue penyakit merasa lagi media sosial ini. Istilah Google itu nampak, istilah anak muda sekarang namanya erotomania. Itu penyakit. Merasa dimuliakan padahal ada mulia. Merasa dihormati ada si gue menghormati. Merasa kasaruan itu diintihi orang padahal ada orang mengintihi. Merasa ditaksir padahal si gue ada hampunnya. Merasa bacaan bagus padahal ada bagus. Merasa gagah, umur sudah 75, gigi habis, merasa gagah lah, buat dalam karung, buat di ular tadung duikong gagah. Nini umur 70, merasa cantik, kukuy. Itu penyakit itu penyakit berisiko loh. Itu penyakit, merasa mulia, merasa terhina, merasa wah itu bahaya. Nah, hilangkan. Nah, kita boleh tadi usaha dan ikhtiar itu kita gawe. Yang pertama, hak kita sebagai hamba. Yang kedua, menentukan dapat pahala atau dosa. Yang ketiga, kenapa Tuhan maka sanggup, kenapa harus berusaha berikhtiar. Nah, ya nangaran duit nih balah. Nangaran duit nih nang paling bahan tuh 3 duit. 1, duit warisan. 2, duit zakat. Nang ketiga nah, duit serangan pajak. Ini banyak temannya kita potongan nih. Ini duit ini bahaya. Nih kita belum bahas sekali lagi belum sini lah. Zakat. Duit zakat tuh ditanggungi dulu ke diri. Masuk golongan apa? Tuh hak orang lain, hak golongan apa? Mun galang bini gagal aja, HP larang aja, TV gagal aja, kendaraan buga aja. Kenapa pilih zakat? Tuh hati-hati anak pian masuk golongan 8 kada. Nyasar duit aja hantuk terus. Karena zakat itu ada penentuan untuk golongan 8. Kalau di luar golongan 8 kada masuk. Mun kita tak ambil duit zakat, kita ada golongan 8. Tamankan hak orang lain, kada mau barakat ben berusaha. Pusang aja gitu. Ayo. Golongan 8 itu ranking satunya fakir miskin. Jadi pun kita tamak dengan jangan seakan-akan memaksa diri aku jadi fakir miskin. Ya ada beberapa. Jadi kita beribadah baik ada menentukan sugih, menentukan hidup tenang. Orang tuh kalau beribadah baca Quran di rumah ini bahan tuh
WC. WC itu ada iblisnya. Makanya masuk WC membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, berlindung aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Di WC itu sarang iblis, makanya kada boleh dibacakan Quran. Kenapa jadi WC bahantu? Karena kada boleh dibacakan Quran. Coba kontes bang, iblis pinjol Tuhan sakit. Jangan bang dalam WC. Jadi rumah yang tenang, rumah yang lapang itu termasuk diantaranya dibacakan Quran. Nah jadi boleh. Kenapa harus ada usaha ikhtiar padahal Tuhan itu sanggup? Itu hak kita sebagai hamba. Kalau berusaha biarlah, jangan mikirkan hasil. Karena maaf, ulun ini 100% asli orang Banjar. Biar jangan tersinggung orang Banjar lah. Orang Banjar nih karakternya bagawi itu mau kawin jangan behiman tapi hujuman banyak. Makanya rancak bangkrut berjemaah di Banjar. Pucer bahari baik bang cindai alos ya lelah. Ini arisan online ulang ya. Tujuan orang Banjar ini mana nam duit, cakap mana nam gumbilihan. Nah, lawan orang Banjar nih, gue di Mekah ketahuan bilanya pulang ke masjid itu, nya palang tak perlu mau pinggir-pinggir sawat juga tuh pada saja deh kan mau orang Tanah Abang di Jakarta pinando orang Banjarnya ini bila berjalan tuh ada pokos orang Banjar tuh kanan kiri makan daraan dia orang Banjar tuh jangan kanan kiri cuma deh jangan-jangan dia cuma deh kanan kiri kanan nanti jangan kenapa dan orang Banjar ini ketujuh rapat di kendaraan gue lagi bini pepandiran di kendaraan ada adalah di rumah tuh waktu lagi pepandiran maka dikelapsoni sehari lawan orang Banjar ini kan disinggung 100% orang Banjar itu bila di lampu merah bila lampu hijau langsung mengelapson ya Allah orang Banjar tinggi ya sih kelapson ini pasti sakit juga. Nah maksud turun begini, ini usaha dan ikhtiar. Lalu begitu usaha dan ikhtiar kadang memenuhi hasil, jangan dipikirkan hasil itu hak Allah. Berjualan minyak anom, minyak lamak bahari. Ini mana minyak lamaknya? Minyak lalaan. Bahari kita sekolah balah itu minyak lalaan kupalan. Mbah orang sugih itu orang aring bilanya berduit lagi bris ingatlah bilanya putih ini orang sugih bris ada sebutin lagi minyak rambut ng orang sugih bahkan itu tancol ini bilanya ada pinang dulu berarti belum hidup karena buitan kada berduit minyak kelapa minyak pelajar di kantor Pak Haji untuk kepala dia nang bawa harap di masjid di sekolahan enggak minyak kelapa dua daging ini berjualan minyak lama 2 tank dua daging ini amanya aja punya minyak nih kamjaan dengan aja kita jual kita tukarkan sapi jadi jenang gini sapinya beranak 7 kita jual sapinya no anaknya sampai itu kita tukarkan kendaraan minyak lamanya aja belum terjual minyak lama itu lagi jual ulang minyak lama jual dulu di kedai ya kenapa coba galang lah dibatis 2 kilo tuh orang gila gue nah orang gila mau sudah jadi bini tuan guru aja gitu lah gue ucap kayak ini kada pantas abah mama abahnya nih aku nih bini tuan guru kada bebajuan no sesak tahu lagu sesak nah tahu ulun nama kisahnya namun kada pantas mun aku nih jadi bini tuan guru kada begalang tukaran galang getah 2 kilo apa kalinya mun sudah mengucap nama itu sudah ya sudah sakit kepala tuan gurunya sakit kepala lalu tadi usaha dan ikhtiar tadi tidak menentukan hasil kembali kepada Allah lalu apakah Allah itu adil pasti adil yakin belum bertakon lawan pian memaham adil itu bagi rata salah kalau pian memandangkan adil bagi rata sama yang memandangkan Tuhan tidak adil faktanya bagaimana ukuran baju kita aja belain Pak duit belain umur belain ada yang 2 bulan mati ada yang 80 hari sing matian karena aja laki
Bila pian memaham adil bagi rata, salah karena faktanya umur belain, rezeki belain, duit belain, sehat belain, garing belain. Kenapa? Adil itu bukan bagi rata, bijaksana. Bisa anak 4 kuliah, SMA, SMP, TK. Kemudian saban hari julungi anak itu 10.000 ada adil. 6 kuliah 10.000, 6 SMA 10.000, 6 TK 10.000 pada adil. Nang adil itu kayak ini, nang kuliah 30, nang SMA 25, nang SMP 20, nang TK ini kada tentu belanja berapa. Itu baru adil. Jadi adil itu sesuai kebutuhan. Kenapa aku ada sugih? Nah ini pahamnya. Tuhan itu adil dan maha bijaksana. Nah, kenapa aja kawanku tuh sugih aku kada adil Tuhan? Ada pelem itu nah, pian tentu melihat pelemnya bahari diputar oleh G30 SPKE. Di pelem itu ada pemeran Pak Harto. Misalnya ulun jadi sutradara ulah ulun antak peran Pak Harto itu tukul arwana pas lah. Dulu bertakon dalam pian ulun nanggap peran Pak Harto itu tukul arwana pas kada? Kada pas lah. Baru sutradara itu sudah pas mantap. Contoh, kenapa ulun jadi kayak gini? Bang bagus kalau ulun. Ada tukang di hulu sungai bahari. Ulut bolah borongan ayam 2 hari kita tutup. Jadi datang tukang, bro, nama dia ulah borongan ayam jurang 2 hari kita tutup. Kah menurut bolah setengah hari aja kita berhuruf jurang ikam ceramah aku tukang. Kayak apa bini hendak menewas laki bu kita berhuruf kan? Bini mencari laki memasak. Akhirnya kita ini kita berhuruf. Cuma amplop yang belum mau ambil. Nah, kenapa kita kada bisa menghargai orang? Kita kada bisa kayak orang. Jadi apa yang ditempatkan Allah itu terbaik sudah, jangan digerunung. Nah, contoh lagi. Ada kalau main bola tuh, Cristiano Ronaldo, main di Arab tuh, di Arab. Malah gajinya nih itu tuh karakan keropok, karim sungai. Mbah gajinya larang pada pian gajinya itu gila. Jadi ulun tuh memandang gaji pemain Arab tuh Arab Saudi itu kan gajinya triliunan tuh. Allah batu bara apalagi batu maren kan. Dengan ulun tukang gajinya nih banyak duitnya. Liwat banyaknya. Basuki benar mengaji pemain, lah saya pemain triliunan, berarti duitnya banyak pada bisi. Pian melihat datang suara haji berumrah, melihat di Arab itu kayak Pak Tandus, tapi berberkat. Inya bagaimana kita kayak kita kunyok sembayangan sugihnya. Di sana tuh pohon mangga dada, pohon pisang dada. Ini kan kabar ada pira di Banjar, pohon apa namanya? Orang menanam pisang menurun, pisang susu buahnya menurun. Ada kandang, ada kabarnya viral. Orang menanam pisang susu buahnya menurun. Belum kita nyaman tangan. Jadi kalau ya berkahnya luar biasa lah. Dia duduk di masjid ini menunggu Isra kawas saudara. Kenapa berkah? Coba biar di rumah satu lah berkah. Apalagi bulan Ramadan ya Masya Allah. Menti hijab maghrib itu lakas benar 20 kali. Amunnya kawan nak laju hijabnya 2 jam berantai. Asa sampainya para tapar kebang. Maka senunuh bulan paham benar maghrib nih pak tahu buat kita puasaan belandungnya. Jadi kalau tadi sinang orang tadi tuh kisah main bola. Nah main bola
andai si Ronaldo itu dianggap pelatih jadi kiper, kira-kira ada harapan. Karena takdirnya Ronaldo itu penyerang, namanya wing, ialah winger, penyerang kiri, penyerang kanan. Tahu juga di winger? Tahu tonton bola aja juga. Nah, jadi penyerang kanan, penyerang kiri, artinya maksud belum apa? Ini loh, Ina tuh memang ditakdirkan nampak jadi penyerang, bukan jadi penjaga gawang. Paham kalau kenapa aku jadi kayak ini? Memang sudah ketentuan Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Tetaplah berusaha ikhtiar. Coba biar perhatikan. Menjamin gerak orang kawin mendapat anak, banyaknya pengaruh oleh anak. Tapi Allah mau menunjukkan kekuasaannya tanpa kawin oleh anak siapa? Nabi Isa. Isa. Jadi biarlah Bani Israel itu Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada surah Bani Israel, banyak surah-surah dari Bani Israel itu banyak. Ibrahim Isyaak ini, kalau yang terkenal Ibrahim itu bininya 2, padahal bini sendiri 4. Tahu dilepas ini kasih info pada tahu juga. Cuma yang terkenal 2, karena dalam kitab Sitin Mas'alatan anak sini itu 13, cuma yang terkenal 2. Kita nak tarik 2 nih aja. Yang pertama bini Sirin lewat Sarah, itulah Ishak, wanita tercantik waktu itu Siti Sarah. Lain Sarah Siti Pang, lain Sarah bini Ibrahim. Keluar anak namanya Ishak. Ishak punya anak 2, satu Is, yang kedua termasuk adalah Yakub. Yakub itu digelar Israel. Yakub digelar Israel. Israel apa? Yakub punya anak 12, Bani Israel. Bini Sidin 4. Bini Yakub dia 4. Nah, kenapa biar celeng-celeng kok jadi undurnya ber-4? Laki biar ke hadapan bang ada payu juga. Jadi ada orang lain yang menang kebukuhannya aja ada hadapan korupsi bang, biar begawin apa? Awal sih gawin ini siapa yang mau korupsi dia? Amun aku nimanya aja ada hadapan bang begini lagi jangan naksir sekian siapa? Kalau kita melihat TV itu kan rendah hati ya, kalau seorang ibu kuhamnya itu seorang kasih kawin itu siapa yang mau korupsi? Nah, nang bijak mengucap ini cakap aku jadi ingat banget dari kelakuan. Jadi tampil rendah hati. Yakub isi anak 12 dari 4 bini. Bini pertama punya anak, bini pertama namanya Lea. Punya anak 4, Ruben, Semet, Lewes dan Yahuda. Yahuda ini keturunan banyak nabi. Bini kedua namanya Rahel, punya anak 2 namanya Yusuf dengan Bunyamin, orang pada depan. Bunyamin ada keturunan Nabi Yunus. Coba perhatikan, adalah anak daripada Nabi Yakub ini langkar luar biasa dan terkenal kehiris pangan bebinian Yusuf. Yusuf itu langkarnya minta ampun, pintar langkar, cerdas, bungas, pintar, langkar, tak kumpul di sini. Ngalih mencari ulang lah, mana pintar, mana langkar, ngalih menang balik setuyok. Nah, Yusuf kenapa langkar benar? Pada tuannya diwar langkar. Sampai dah ayah sebelum lagi walai. Kenapa Yusuf jadi langkar? Pada tuannya langkar. Siapa? Siti Sarah. Lewat Yahuda. Nah, lewat Yahuda ini keturunan banyak nabi. Nabi yang terkenal di Yahuda keturunannya adalah Nabiullah Daud. Makanya bendera Israel itu bergambar bintang Daud. Itu bintang Daud. Anaknya Daud, Sulaiman. Turun lagi sampai kepada Ali Imran. Dalam Quran ada surah Ali Imran. Imran ini bermarwah lawan Nabi Zakaria. Zakaria ini punya anak Yahya. Zakaria yang menjaga Maryam. Lalu berucap bininya Imran. Baqarah itu bukannya juga Nabi Musa, Bani Israel juga kelompoknya ngarannya kisah sapi betina, lalu diabadikan menjadi Quran, ayat Quran, surah Quran Al-Baqarah. Jadi warna Al-Quran itu banyak Bani Israel. Jadi
Jadi dia jangan berucap laknat Israel lah, nang pas tu laknat Yahudi. Yang pintar bungas keturunannya juga itu. Lalu saat itu berucap si apa namanya, si Bini Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ulun banajar Tuhan nang di paru ulun bahari kada ada OSG bu. OSG kan caranya kan mamin duwe anak laki bini. Nah, ulun banajar anak ulun ni kita ulun nazarkan muharraran fataqabbal minni, menjadi penjaga Masjidil Aqsa, maka terima nazar ulun. Karena Masjidil Aqsa itu nama ulah pada tuan orang Nabi Yakub. Nah, kayak sekali keluar kebinian ada jadi penjaga Masjidil Aqsa. Kenapa? Nang dinazarakan ada jadi lalu Maryam punya suap, ada punya anak namanya Isa. Ujar Yahudi, Isa anak haram, supan bubuhannya karena bisi ketiadaan kada bisi laki. Nah itu jadi supan Yahudi. Padahal itu kelompok mereka. Lalu ujar Nasrani, Isa anak Tuhan. Ujar Islam, Isa kekuasaan Allah. Nah, tanpa usaha ikhtiar Allah menunjukkan betianan tanpa suami. Ini spesial untuk Maryam, jangan kita. Mun Allah anak menunjukkan kuasa Ibrahim dicucul di kita. Ya narukuni berdawasalaman ada Ibrahim. Wahai api disalamatkan dinginkan Ibrahim. Artinya usaha ikhtiar kadang menentukan bekas. Di amun Allah menunjukkan. Lalu kenapa kita berusaha berikhtiar? Makanya terkenal lah lewat Ishak digelari bigulamin alim, anak yang pinter. Makanya teknologi itu kan datang dari Israel semuanya Pak. Kita susah berkelit dari Israel. Google Israel, Facebook Israel, Instagram Israel. 7 aplikasi terkenal di dunia, itu cuma 1 yang Islam. 7 TikTok. Kalau data anak ulun, orang lokasi ini banyak main TikTok. Ya, yang banyak orang lokasi main apa? TikTok. TikTok itu penemunya orang China beragama Buddha. Tweet Israel, Facebook ya, Instagram ya. Tapi ada pilihan ya, apakah gitu deh. Nah, ada satu apalagi yang terkenal tuh WA. Nah, ada orang Rusia kan yang kata tapi kita terkenal itu Telegram. Satu ada orang Islam, yakni YouTube. Itu membangunnya 3 orang Taiwan, kalau ada salah orang Amerika dengan orang Jerman. Sekung lagi orang lokasi biar habar aja Pak. Nah, yang Jerman ini keturunan Bangladesh. Kalau tidak salah namanya Akram, seorang Muslim. Nah YouTube ini termasuk salah satu orang Muslim. Tapi itu pun bergandeng dengan non-Muslim, orang Amerika dengan Taiwan. Jadi kecerdasan Nabiullah Ishak itu luar biasa, gagah, pintar, disebut bigulamin alim. Ismail bukan. Ismail itu digelari di Quran bigulamin halim, anak yang penyabar. Disembelih siapa? Dibuang ke tandus siapa? Waktu itu menangis dan sehima-himanya nang bini konyok nang umah nih si dia hajar konyok sayanya konyok itu nah menjadi sahih. Konyok sih jadi sahih 3 kilo 400 itu jumlahnya. Ismail, kayak itu juga Ismail kuitannya membina Baitullah, sini nyusun batu, lalu diabadikan Allah batu susunan Ismail namanya Hijir Ismail. Orangnya penyabar. Nah insya Allah ini desa minggu dulu kita lah, setengah bulan lagi kita bergeser tentang ini. Nah mudah-mudahan ada berkah. Padahal inilah hasil ditentukan Allah. Jadi usaha ikhtiar tetap kita jalankan, sarana pahala kita dan dosa di situ. Jadi kita berpahala dengan usaha ikhtiar. Jangan memikirkan hasil, yang penting usaha ikhtiar dulu. Mungkin berpegang ke hasil, ada usaha. Kita harus sunnah wal jamaah, yang penting berusaha dulu. Jadi gue jangan ditiwas laki dia berusaha belum berhasil. Nah, apa namanya? Aku hari ini papolihan berjualan, alhamdulillah 50.000.
Alhamdulillah jenang bini rezeki Tuhan mau beri hari 50.000 mah nyamannya kayak itu kan. Isok datang pulang, nah jadi jenang bini tukarakan aku gincu pipa di PDAM banyak. Ulun tukarakan bini gincu gue di seberangan area Barito. Ulun bawa gincu bini patah, ulun lihatin nomor 35. Ini ada lagi orang kayak mereka. Bini ulun kita tahu. Sampai di rumah, nih jalan, ulun orang gincu patah, terima kasih lah ya. Bisa lagi biar kita suara kayak itu soalnya. Ulun merek dasternya pak, rencana umum dan standar. Harganya 45. Bisa lagi biar kita suara soalnya. Biar gue pak air itu sebetulnya ulun paling ketujuh pak Boyo Panggang, ulun terus sebetulnya pak Boyo Panggang di rumah tuh cukup ulun tinggal daster nang rencana umum, ulun tukarakan gincu nang warga warindahan, nang nomor 7, nomor 5 pupurnya bagian kuring siang ulun bangun ya Pak Boyo, kalau sebetulnya Pak Boyo, terus kita lawan Tuhan ini sumpah bertakir ibadatnya puji-puji insyaallah ada gitu. Ini kebanyakan tagihan. Ayo bang ya, orang ayam sekong ya, menjulungin duit 20.000. Jujuran 15 juta, handap pengantinan dihabisi waluh jarang. Ini anak-anak ulun belum bisi minanto, padahal anak ulun 3 gonol-gonol begawian dah. Ulun kada perlu jara anak, apa amalan sekira dapat bini nang saleh kada penting. Ikan dulu baik, tetap aja itu nang baik. Ada mungkin lah penerbangan ketemu karaoke itu ada sinkron sinjal. Nah, mun bapak nanti ngantuk pula sakal membuat ditanya ada senior orang tukang dia di gedung susu ini orang sugih ditahan jujuran 15 juta. Sini berapa jujuran? Bisa 50 juga sama. Banjir